memanggil dan memeriksa saudara. Kado Rolls-Royce dari Harvey Moise ke Sandra Dewi disita Kejagung. Kejagung menyita mobil mewah Rolls-Royce berkelir hitam milik suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 yang menjerat Harvey sebagai tersangka. Penyitaan itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Kuntadi. Kuntadi menyebut penyitaan mobil mewah ini usai penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Harvey. Betul, dan Mini Cooper, kata Kuntadi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Rolls-Royce itu tiba di Kompleks Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Mobil itu diantar menggunakan truk towing. Mobil itu sempat dikendarai untuk diparkirkan di salah satu sisi Kompleks Kejagung. Rolls-Royce terparkir persis di depan gedung Jampit Mil Kejagung. Tak ada plat nomor terlihat pada mobil itu. Kejagung diketahui memang melakukan penggeledahan di kediaman Harvey. Penggeledahan dilakukan hari ini, Senin, 1:04 siang. Pada hari ini juga kami melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM dan sedang berlangaung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu akan kami sampaikan apa-apa aja yang kami lakukan, ucap Kuntadi. Untuk penggeledahan memang benar di Paku Buwono sedang berlangsung, imbuhnya. Menanggapi kasus korupsi tambang timah yang menyeret Harvey Moise, pengacara Kamarudin Simanjuntak pun menyinggung hukuman mati bagi koruptor. Selain itu, Kamarudin juga menyebut Sandra Dewi yang merupakan istri Harvey, bisa terancam dimiskinkan. Ia berharap keluarga pelaku korupsi timah dimiskinkan. Dihukum mati saja. Atau setidak-tidaknya dimiskinkan pelaku korupsinya, kata Kamarudin, yang namanya mencuat dalam kasus Ferdy Sambo sebagai pengacara Brigadir Yosua, mengutip Tribun News, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya, dan keponakan-keponakannya. Atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut, paparnya. Kamarudin Simanjuntak meminta pemerintah bisa tegas menuntaskan kasus ini. Sehingga, kata Kamarudin, Sandra Dewi berpotensi ikut terseret kasus korupsi sang suami. Mulai terungkap, backing kasus korupsi Rp271 triliun Harvey Moise suami Sandra Dewi berinisial RBS. Harvey Moise tersangka kasus mega korupsi diyakini mendapat backing orang yang sangat kuat. Suami dari artis Sandra Dewi itu diduga hanya operator lapangan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp270 triliun itu. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022 tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Tersangka yang disebut terakhir juga dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK. Sebutan itu muncul karena Helena punya rumah super mewah yang dilengkapi kolam renang besar di tengah rumah. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk sejumlah mantan pejabat PT Timah. Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Muhammad Jamil menduga seluruh tersangka kasus PT Timah cuma sebagai operator saja. Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga Rp271 triliun tersebut. Aktor intelektual itu diduga kuat berinisial RBS yang saat ini dikabarkan telah kabur ke luar negeri. Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, bakal mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung.
Maki bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut RBS, sosok di balik Harvey Moeis dan Helena Lim. Maki pasti akan gugat pra-peradilan lawan Jampitsus apabila somasi ini tidak mendapat respon yang memadai, kata Koordinator Maki, Boyamin Saiman dalam somasi terbuka pada Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Rencananya, pra-peradilan akan didaftarkan April ini jika Kejaksaan Agung belum menetapkan RBS sebagai tersangka. Menurut Boyamin, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Kejaksaan Agung sejauh ini belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. Penerima ofisial benefit. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan Maki, diduga RBS merupakan official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, RBS dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU). RBS diduga berperan yang menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya. Guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis, ujar Boyamin seperti dilansir Bangkapos. Boyamin menduga, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Karena itulah, penetapan RBS sebagai tersangka diperlukan agar kemudian bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). RBS saat ini diduga kabur ke luar negeri sehingga penetapan tersangka menjadi penting guna menerbitkan daftar pencarian orang dan Red Notice Interpol guna penangkapan RBS oleh Polisi Internasional, kata Boyamin. Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mengatakan penambangan liar adalah kegiatan ilegal yang kasat mata dan melibatkan banyak orang. Menurutnya sulit diterima akal sehat, kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata, bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, kata Yenti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi, siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, tuturnya. Yenti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini. Dia curiga ada kong kali kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini? Ataukah merek ayam ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah dilindungi? Ujarnya. Yenti pun heran PT Timah Terbuka yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, kebobolan, dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun. Menurutnya, berkaca dari kasus ini, harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara.